Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Sinta Dewi dengan NIM 216151097, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia kelas 2D Universitas Islam Negeri Raden Mas Said. Pada kesempatan kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sastra yang diampu oleh Bu Sri Lestari MPD. Pada tugas sejarah sastra ini, saya akan membahas sastrawan Angkatan Bujangga Baru. Amir Hamzah adalah sastrawan Angkatan Bujangga Baru. Tengku Amir Hamzah Pangeran Indra Putra atau biasa dikenal dengan Amir Hamzah adalah salah satu sastrawan Indonesia yang terkenal ke dalam Angkatan Bujangga Baru. Menurut H.B. Jasin dalam Amir Hamzah adalah Raja Penyair Bujangga Baru. Secara keseluruhan, Amir Hamzah sudah menulis 50 puisi, 18 potongan puisi prosa, 12 artikel, 4 cerita pendek, 3 koleksi puisi, dan 1 buku. Di samping itu, Amir juga menerjemahkan 44 puisi, 1 bagian prosa, dan 1 buku. Tulisan-tulisan Amir Hamzah sebagian besar diterbitkan dalam Bujangga Baru dan sebagian lainnya diterbitkan dalam Timbul dan Panji Pusaka. Dalam setiap karya-karya yang ditulisnya, Amir Hamzah selalu mempertahankan identitas Melayunya. Berbeda dengan rekan-rekannya seperti Sultan Takdir, Ali Syahbana, dan Sanusi Pane, Amir tidak memasukkan simbol-simbol modernitas Eropa dalam karya-karyanya. Karya-karya sastra yang dituliskan oleh Amir Hamzah banyak berkaitan dengan cinta dan menceritakan suatu konflik batin yang mendalam. Bahkan dalam suatu cerpen, ia pernah melakukan kritik terhadap pandangan tradisional bangsawan. Salah satu karya Amir yang monumental adalah Nyanyi Sunyi. Nyanyi Sunyi adalah koleksi puisi pertama Amir Hamzah yang diterbitkan dalam Bujangga Baru edisi November 1937. Nyanyi Sunyi terdiri atas 24 puisi dan saja 4 baris tanpa judul. Dalam Nyanyi Sunyi juga terdapat puisi Amir Hamzah yang paling terkenal, yaitu Padamu Jua dan Berdiri Aku. Selain Nyanyi Sunyi, koleksi puisi Amir Hamzah yang berjudul Buah Rindu juga termasuk ke dalam karya monumental. Koleksi puisi ini diterbitkan dalam Bujangga Baru edisi Juni 1941. Koleksi ini terdiri dari 25 puisi dan saja 4 baris tanpa judul. Buah Rindu adalah kumpulan puisi yang tertanggal pada 1928 hingga 1935 dan ditulis ketika Amir Hamzah sedang berada di Jawa untuk menyelesaikan studinya. Puisi-puisi ini mengungkapkan kerinduan Amir Hamzah terhadap kampung halamannya dan ia rangkai kerinduan tersebut dalam kata-kata yang indah dan puitis. Berdiri Aku, karya Amir Hamzah. Berdiri aku di senja senyap, camar melayang menepis buih, melayah bakau mengurai puncak, berjulang datang ubur terkembang. Angin pulang menyejuk bumi, menepuk teluk mengepas emas. Lari ke gunung memuncak sunyi, berayun-ayun di atas alas. Benang raja mencelup ujung, naik marak menggerak corak. Elang leka sayap tergulung, di mabuk warna berarak-arak. Dalam rupa maha sempurna, rindu, sendu, mengharu kalbu. Ingin datang merasa sentosa, menyicap hidup bertentu tuju. Setelah pembacaan puisi Berdiri Aku karya Amir Hamzah, saya akan menganalisis unsur intrinsik dalam puisi tersebut. Yang pertama adalah tema umum. Tema umum dari sajak ini adalah kesedihan. Selanjutnya adalah tema khusus. Sajak Berdiri Aku ini merupakan ekspresi kesedihan yang ditampilkan penyair dengan suasana sunyi. Kesedihan ini tidak lain dikarenakan oleh perpisahannya dengan kekasihnya dan dia harus pulang ke Medan dan menikah dengan putri pamannya.
Perasaan sedih yang sangat mendalam digambarkan penyair dalam suasana sunyi pantai di sore hari. Dengan demikian, penyair juga mampu melihat keindahan alam sekitar karena kebahagiaannya dan harapannya telah hilang. Yang kedua adalah feeling atau rasa. Dalam Sajak Berdiri Aku, tergambar sikap pesimis penyair dalam menghadapi permasalahan hidupnya. Sikap pesimis ini menjadikannya melankolis. Dan yang ketiga adalah amanat. Amir Hamzah ingin menyampaikan ide dan pemikirannya untuk yang membaca agar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, karena hanya Dia yang mampu memberi kepastian dalam kehidupan di dunia ini. Selanjutnya yang keempat adalah tipografi atau tata wajah. Tipografi dalam sajak ini, penyair memanfaatkan margin halaman kertas, dan dalam penulisan sajak ini, penyair begitu memperhatikan EYD. Dan yang kelima adalah diksi atau pemilihan kata. Kata-kata seperti senyap, mengurai, mengempas, berayun-ayun, dan sayap tergulung identik dengan kesunyian. Kata-kata tersebut membentuk makna kesendirian yang ingin digambarkan oleh pengarang. Kata maha sempurna dalam akhir bait juga merupakan arti konotasi dari Tuhan yang maha sempurna. Kata mengecap memiliki arti yang ingin dirasakan. Permainan kata-kata yang digunakan dalam tulisan memang sebuah misteri untuk menyembunyikan ide pengarang. Dan yang terakhir adalah citraan. Sajak Berdiri Aku ini menimbulkan imajinasi penglihatan atau visual imagery. Seolah-olah kita melihat suasana pantai yang indah. Dalam kalimat pertama, imaji kita akan merasakan kesejukan dengan kata-kata tersebut. Tetapi sayang angin itulah yang menghembaskan harapan dan membawa lari, sehingga yang terasa hanyalah sunyi yang semakin mendalam. Dengan berbagai citraan yang mampu ditampilkan penyair, pembaca akan ikut merasakan apa yang dituliskan oleh penyair dengan indranya sendiri. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.